Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Gerina Zamelani dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer dengan NIM 23416257201048. Jadi di sini aku bakal ngejelasin codingan, ngasih tahu plus ngejelasin codingan aku, codingan tugas kuliahku yang disuruh. So, let's go. Kita share screen terlebih dahulu. Pertama-tama kita harus mengaktifkan dulu exam PP-nya. Start. Nah, klik start. Kalau udah kayak gini berarti dia udah aktif tuh. Sudah aktif. Oke, let's go ke codingannya. Ke ini. Visual Study Code. Code. Oke, teman-teman, ini aku habis buka modulnya. Sekarang codingan yang namespace dan import. Waktu video sebelumnya kan, video-video sebelumnya tuh udah dijelasin soal codingan kelas object, terus property and constant, sama access modifier. Sekarang yang namespace dan import. Kita baca dulu. Pada pengembangan aplikasi, kita tidak mungkin untuk membuat semua fitur dari aplikasi tersebut dalam satu file, karena kita menyulitkan saat proses debug dan kode menjadi tidak terstruktur sehingga sulit untuk trace error yang muncul. Sehingga hal yang harus dilakukan ya itu terpaksa kita harus memecah kode beberapa file sesuai dengan fungsi dan fiturnya masing-masing. Pada OOP, kita dapat memecah kode menjadi beberapa bagian dengan menggunakan use atau adapun untuk kode dengan menggunakan teknik prosedural. Kita bisa menggunakan require dan require once. Selanjutnya, jadi ini tuh nggak bisa dalam satu file. Kita harus buat file lain. Selanjutnya, pada setiap kode yang kita buat, terkadang memiliki nama kelas yang sama karena memiliki fitur yang mirip. Dimana ketika kita membuat kelas yang sama pada project kita, maka akan muncul error. Untuk lebih memudahkan pemahaman, perhatikan gambar ini nih. Ini contohnya. Konsep namespace pada OOP PHP ini mirip seperti nama file pada suatu folder. Ketika kita memiliki nama file yang sama pada satu folder, maka laptop kita akan memberi peringatan bahwa nama file sama. Kesimpulannya, namespace berguna untuk melakukan grouping dari beberapa kelas. Selanjutnya, para korelasi dengan import. Import dengan use pada OOP PHP berupa berguna untuk memanggil namespace pada suatu kelas. Sedangkan import dengan require atau required once berupa berguna untuk memanggil file yang terpisah. Nah, ini dijelasin dalam modulnya. Nggak dijelasin sih, ini codingannya. So, kita ke Fishcode-nya.
Sebelumnya aku udah buat di ini, di lab waktu ngerjain matkul ini. Jadi aku nggak bakal buat lagi ya teman-teman. Jadi kita nggak bakal buat file baru lagi gitu. Pakai file yang ini aja. Ini kita hapus dulu. Soalnya males buat. Tapi kan jangan males ya guys, jangan males kayak aku. Ini karena udah ada ini aja remnya. Nah, jadi kalian tuh di dalam PBO ini, di dalam file PBO kalian buat file lagi yang namanya namespace ini. Jadi nggak di file OOP ini, kita nanti buatnya tuh di namespace. Nah, jadi kalian buat file tambah lagi, tambah file di PBO dengan nama namespace. Nanti di dalam namespace-nya itu isinya ada ini apa ya namanya? Folder import sama namespace. Ini isinya isi dari file si namespace ini. Kan tuh buat folder baru dengan nama namespace sejajar dengan folder ke OP. Ya kan sejajar ini. Ini OP, ini namespace. Kemudian buat file dengan import PHP dan namespace.php di folder namespace ini udah buat. Buat dua kelas dengan nama yang sama di file namespace itu. Ini ya teman-teman. Nah, pertama di namespace. Kita ketik dulu. Selama kita ngetik-ngetik ini bakal di pause ya teman-teman. Biar nggak memakan waktu lama. Oke, nanti ku nanti ku lanjutkan kembali. Nah, di sini eh, di udah ada codingannya di namespace ini. Terus kita lihat lagi di sini ya, di modulnya. Terus masukkan kodenya ke file importnya, ke file import PHP. Udah saya masukin. Kemudian require require ons berfungsi untuk memanggil nama file berada di atas. Nah, coba kita panggil ini. Kita ke Chrome ya teman-teman. Namespace yang namespace. Terus klik yang import. Fatal error sesuai sama apa yang ada di modulnya ya teman-teman. Error tuh. Sama berarti ya yang import ini. Info error di atas menyebutkan bahwa kelas dengan nama hewan sudah dideklarasikan sebelumnya. Untuk memperbaiki, jadi menggunakan namespace seperti ini nih. Kita lanjut ke codingan yang namespace itu. Oke, kita ketik-ketik dulu ya, guys. Nah, teman-teman, ini di file yang namespace ini udah diisi codingannya seperti ini. Terus kita coba running yang namespace. Tadi kan kita coba yang import. Sekarang yang namespace. Dia tuh hasil dia outputnya tuh kosong. Nih, lihat dulu kosong. Namespace artinya namespace satu garing hewan artinya kita membuat namespace dengan nama namespace satu.
di mana memiliki subnamespace hewan, begitupun namespace 2. Ini dia hasilnya kosong. Nih, yang namespace. Kosong ya, teman-teman, sama kayak yang di modulnya. Kenapa nggak ada, kenapa nggak menampilkan apapun? Jadi, kita perlu ubah sedikit kodenya di file namespace tersebut. Kita ubah kodenya seperti seperti yang ada di modul ini. Kita ke VS Code lagi. Nah, ini di file namespace-nya udah diisi seperti ini, sama kayak yang di modulnya, ya kan? Kemudian, ubah file import dan tampilkan hasil browsernya seperti ini. Oke, kita ke import lagi. Di sini kan importnya belum diisi apa-apa ya. Maksudnya belum, apa ya? eh Masih belum dioprak-aprak gitu. Belum diapa-apain si import ini. Nah, kita isi seperti yang ada di modulnya ini. Seperti ini. Ya, teman-teman. Ini kan baru awalnya doang nih, sampai sini doang. Nah, ininya belum dimasukin. Jadi kita masukin dulu. Ketik, tar, kucing, kucing sama dengan yang. Nah, ini udah diketik seperti itu. Dealnya. Kemudian kita running lagi. Kita ke browser, kembali kita klik yang import. Nah, teman-teman, ini kan udah ditulis importnya, namespace-nya juga udah, ya kan? Kita coba running dia, hasilnya harus seperti yang ada di model ini. Nah, hai, saya dari namespace 1. Kita coba. Nah, hasilnya sama seperti yang ada di modul ya. Next, kita lanjut. Hmm, Sedangkan untuk mengakses namespace antar kelas, maka ikuti langkahnya buat file kelas namespace, namespace PHP di folder namespace. Oh, berarti buat lagi folder. Nah, kita ke ini dulu, codingannya dulu. Terus, plus. Eh, kita udah buat filenya. Kan buat file dengan nama kelas namespace di folder namespace. Nah, ini udah masukkan kodenya. Oke, kita masukkan dulu kodenya.
Ya, teman-teman ini udah dimasukin di kelas namespace-nya kodenya yang sesuai sama di Windows ini. Oke, kalau di atas ditambahkan nama namespace table atau belajar untuk membuat routine namespace dengan nama belajar namespace. Kemudian kan buat file class import.php udah dibuat pas importnya tadi ya, pas di pause videonya biar nggak lama. Karena kalau tanpa jeda, tanpa di pause, dia bakal makan waktu lama teman-teman. Dan juga udah diisi kodenya di kelas import, udah diisi. Hasilnya akan mengeluarkan seperti ini, TBO, belajar, dan versus objek-objek budget supaya udah ada. Kita running-nya di Nice. Nah, ini outputnya. Sama ya teman-teman tuh. Video belajar. Oke, sudah selesai. Berikut penjelasan dari codingan Jerry ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena saya juga masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.